Halo sobat-sobat muda kreatif, selamat datang di podcast Uniba, ruang baru kita untuk berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman seru dari Civitas Akademika Universitas Islam Pate, Surakarta. Saya Fakih Muhammad Isyawabillah, moderator podcast siang hari ini, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai komitmen Universitas Islam Batik Surakarta untuk go global. Bukan cuma wacana, mahasiswa kita saat ini sudah mengepakkan sayap sampai ke program intensif di Jepang dan mobility student dengan University Teknologi Petronas UTP Malaysia. Hari ini saya tidak sendiri, telah hadir bersama kita tokoh di balik layar penentu arah dan kebijakan internasionalisasi Uniba Surakarta. Selamat siang Pak Pauli. Selamat siang. Baik, bagaimana kabar Pak Pauli? Sehat, alhamdulillah. Baik. Lancar. Apa kabar Bapak? Ya, kabar baik. Nah, sekali lagi di sini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali Bapak karena telah berkenan hadir dan berbagi waktu bersama kami di tengah kesibukan Bapak yang mungkin sibuk banget mungkin. Lumayan. Nah, tentunya topik pada siang hari ini mengenai tadi Pak, komitmen Uniba menuju go global ini pastinya menjadi suatu tema yang sangat menarik untuk dikupas lebih dalam Bapak. Ya. Saya yakin tidak hanya kita yang di sini, tapi juga para mahasiswa yang menyaksikan podcast. Ya. Mahasiswa penasaran dengan apa aja sih Pak langkah strategis yang udah dilakuin sama Uniba terkait membuka peluang di tingkat internasional. Sebelum kita masuk perbincangan, mungkin Bapak bisa menyapa terlebih dahulu teman-teman mahasiswa yang sedang menyaksikan podcast yang lagi nonton nih. Bisa Halo. say hello Bapak. Halo para mahasiswa Uniba dan masyarakat pemirsa podcast ini. Selamat siang. Halo teman-teman. Selamat berjumpa dengan podcastnya Uniba. Ini saya bersama Mas Fakih, ahli hukum. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ulama hukum. Terima Tapi kasih, ini Pak. beliau sedang mengambil di prodi informatika. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas sapaannya. Saya yakin teman-teman yang sedang menyaksikan podcast tentu antusias sekali mengikuti perbincangan yang temanya sangat tidak ringan ini Bapak. Temanya Ya. sangat besar sekali, sangat pokoknya menarik. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Pak Supawi, saya izin bertanya nih. Oke, monggo. Pertanyaan pertama mengenai visi misi program Go Global tadi. Nah, Uniba itu seperti apa sih yang ingin dicapai dari program Go Global ini? Begitu Bapak. Ya, terima kasih Mas Fakih. Pertanyaan Anda ini singkat tapi ini dalam ini. Kalau diurai perlu panjang ini jawabnya ini. Tapi singkatnya begini. Ya, untuk anak-anak sekarang ini, pendidikan di masa-masa sekarang mau tidak mau harus go global. Ya, semua kita lihat itu semuanya itu mengarah kepada global. Apalagi kita memasuki era revolusi industri keempat ini, di mana internet itu menjadi satu wahana yang sudah mendunia. Mau tidak mau kita memang harus go global. Artinya baik pemikiran, baik itu berlaku, baik itu interaksi harus global. Maka kemudian Uniba ya perlu memfasilitasi para peserta didiknya ini untuk global juga. Nah, termasuk Mas Fakih dan sebagainya ini kita siapkan ini. Uniba melonggarkan jalan untuk mengajak para mahasiswa-mahasiswanya untuk berinteraksi secara global. Bukan hanya interaksi tapi berpikiran juga global. Ya. Dan itu juga tidak hanya untuk kehidupan di sini saat ini, tapi juga untuk kehidupan kemudian nanti di akhirat kelas itu supaya menjadi lebih baik. Baik Bapak. Nah, tadi sempat saya sebutkan di awal dua negara yaitu Jepang dan Malaysia. Nah, pertanyaannya sekarang yaitu kenapa Uniba memilih Jepang dan Malaysia sebagai mitra yang strategis untuk program intensif dari student mobility kali ini Bapak? Oke, baik Mas Fakih.
Untuk Jepang dan Malaysia yang seperti Anda tahu itu baru tahun 2026 ini. Oh, baru. Tapi sebenarnya tahun-tahun sebelumnya kita sudah melakukan interaksi kemana-mana. Ya sampai ke Thailand juga, kemudian ke Singapura juga, ke Jepang dan sebagainya sudah dilakukan. Tapi untuk tahun 2026 ini kita memang melakukan dua fokus, yaitu di Jepang dan di Malaysia. Yang di Jepang itu adalah kita melakukan internship, ya, terutama dari mahasiswa Fakultas Pertanian. Ya itu sudah batch tahun 2025 kemarin itu ada 8 bulan di sana, dan sekarang ini juga akan menjadi 8 bulan juga yang dimulai bulan Juni kemarin itu. Ya, tapi ya untuk batch kedua ini pemberangkatannya ada 2 kali, yang berangkat bulan Juni dan berangkat bulan Juli. Tetapi itu kita masih hitung satu batch yang kedua itu Jepang. Nah untuk tahun 2026 ini yang ke Jepang itu 13 orang. 13 orang. Iya, 13 orang. Nah itu sudah kita lakukan itu. Dan tentu saja ini saya harapkan program seperti ini akan berkelanjutan, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa baru seperti Mas Fakih ini kan semester berapa sekarang? Saya semester 3. Semester 3, jadi ada peluang ini. Ya, kita kemarin itu menseleksi mulai dari semester 3 hingga semester 7 yang kita berangkatkan ke Jepang. Jadi bisa jadi nanti Mas Fakih akan mengikuti batch berikutnya untuk Jepang. Ya, dan yang ke Malaysia, Mas, ini kita mulai sudah membuat jejaring dengan Malaysia untuk tahun 2026 ini kita fokuskan ke University Teknologi Petronas Malaysia. Nah di situ ada kerjasama yang kita lakukan, dan kerjasama dengan UTP atau Universitas Teknologi Petronas ini ada bermacam-macam kegiatan. Salah satunya nanti adalah Mobility Student. Mobility Student itu akan kita laksanakan tanggal 7 September hingga tanggal 13 September. Oh, bulan depan? Ya, bulan depan. Jadi dari UTP, dari Petronas itu akan mengirimkan 20 mahasiswanya kemari untuk berinteraksi dengan Universitas Surakarta dengan program yang kita sebut STEM Rich. Karena sekarang ini kan dunia pendidikan ini mengarah ke STEM, arahnya ke situ. STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Jadi ini mengarah kepada dunia-dunia keteknisan, gitu ya. Makanya teknik informatika, teknik industri, teknik sipil yang kita miliki ini mempunyai interaksi yang kuat dengan Universitas Teknologi Petronas. Nah, untuk mendekatkan hubungan dan mengakrabkan hubungan antara UTP dan Uniba inilah kita selenggarakan Mobility Student. Ini activity untuk mahasiswa yang pertama kali. Tetapi kalau interaksi kita dengan UTP itu sudah kita lakukan jauh-jauh hari. Jadi sudah beberapa kali dari UTP datang ke Uniba dan juga sudah melakukan beberapa activity lainnya. Misalnya kita melakukan penelitian bersama. Bahkan kita ada perluasan kerjasama itu tidak hanya dengan UTP Malaysia, tapi kemudian ada diluaskan dengan Turki dan juga dengan Pakistan. Nah itu tempoh hari sudah kita tanda-tangani MOU-nya untuk melakukan satu penelitian secara bersama. Oh, baik. Itu Mas. Nah, terkait program intensif dan studi mobility kali ini. Nah, kalau dari Uniba nih Pak, bentuk dukungan atau fasilitas apa aja sih Pak yang dikasih Uniba buat mahasiswa yang semangat banget ikut program luar negeri ini Pak? Kira-kira apa? Ya semua yang dibutuhkan atas aktiviti itu kita dukung. Baik itu intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun co-kurikuler itu kita dukung semua gitu loh. Termasuk kita yang akan melakukan pengetokan pintu atau untuk mendapatkan jejaring
dengan dunia luar itu kita lakukan. Tidak hanya di ITB misalnya, kita juga mempunyai hubungan yang baik dengan UTM. Nah itu ada hubungan dengan UTM itu sudah sekian lama, itu malah hubungan dari tahun 2017 hingga sekarang. UTM ya, UTM Malaysia ya, interaksinya itu banyak. Misalnya kita mengirimkan sekolah untuk program doktor, kemudian kita ada Grand Research, sudah beberapa kali Grand Research, dan juga kita mendapatkan program dokter dari sana, dan kemudian ada kerjasama untuk penulisan buku dan sebagainya. Ya. Banyak hal yang dilakukan. Nah, terkait program Go Global ini, kira-kira seleksi buat mahasiswa di sini tuh gimana sih Pak biar bisa ikut program Go Global ini Pak? Nah, ada kriterianya nggak gitu? Ya, ada kriterianya, termasuk misalnya ya kalau ke Jepang, ke Jepang itu karena kita internshipnya itu ke suatu instansi, ke suatu perusahaan ya, perusahaan yang produksi. Kita pilih perusahaan itu yang produksi, itu sebenarnya adalah kita ingin mengajari mahasiswa itu dari mulai inisiasi produk, inisiasi bisnis itu sampai ending of bisnisnya itu. Jadi mereka melakukan 8 bulan kunjungan di sana itu dari satu batch perbisnisan itu sudah selesai. Nah untuk langkah-langkah seperti itu tentu saja banyak persyaratan yang diperlukan. Yang pertama adalah persyaratan akademik. Ya seperti yang saya bilang tadi itu mulai dari semester 3 ya dengan prodi tertentu gitu ya. Semester 3 anaknya tentu sehat. Ya. Tentu sehat. Sehatnya ini seleksinya macam-macam. Ada fisik secara keseluruhan, ada kesehatan gigi, kesehatan mata, kesehatan telinga dan lain sebagainya. Seluruh body itu harus sehat ya. Selain itu dia harus berkelakuan baik. Nah, berkelakuan baik itu attitude-nya. Maka kemudian untuk kita bisa mengirimkan mahasiswa ke sana, ya ada informasi-informasi dari para dosen, dari para kaprodi, dari para dekan itu menseleksi itu. Nah, setelah seleksi kita dari sini, kemudian kita lakukan seleksi bersama antara kita dengan mitra. Nah, itu. Dan tentu saja ya mereka harus punya paspor, punya visa. Kalau terkait paspor, visa itu berarti dari mahasiswa pribadi? Ya, itu kan kepemilikan pribadi kan. Ya, tapi itu bisa kita bantu. Selama ini kita bantu mereka. Banyak mahasiswa yang semula tidak mempunyai paspor, tidak mempunyai visa, itu kita bantu. Akses masuk? Iya, akses masuk untuk mengurus paspor, mengurus visanya. Kemudian untuk ke Jepang tentu saja mereka harus kita train dengan bahasa Jepang. Ya, bahasa Jepang. Paling tidak dia harus menguasai atau bisa berbahasa Jepang N5. N5 itu sudah cukup untuk ke sana karena itu sudah kita bikin kesepakatan dengan Jepangnya, bisa N5 dan dia bisa sedikitlah membaca bahasa bisa Jepang gitu. Nah itu kita lakukan. Nah, baik, terima kasih Bapak. Nah, kira-kira seberapa besar sih dampak dari program Go Global, program kolaborasi internasional ini terhadap peningkatan mutu akademis, akreditasi dan reputasi kampus ini Pak, kampus kita tercinta Pak untuk kedepannya? Ya, untuk peran Go Global ya, pembelajaran secara internasional itu menjadi suatu keharusan saat ini untuk dunia pendidikan itu. Maka itu menjadi poin yang dinilai juga terlihat dari standar akreditasi. Jadi akreditasi masing-masing prodi itu pasti ditanyain bagaimana hubungan internasionalnya, bagaimana yang dilakukan oleh dosen-dosen dengan hubungan internasionalnya, misalnya dengan menulis di jurnal-jurnal internasional, mahasiswanya juga begitu, bagaimana interaksinya dengan dunia internasional, apakah ada magang atau internship itu, apakah ada seminar-seminar atau ada kolaborasi lainnya, itu menjadi penilaian tersendiri. Jadi itu penilaian tersendiri mulai dari prodi sampai fakultas sampai
level universitas itu menjadi penting gitu. Jadi kalau begitu ya internasionalisasi ini menjadi satu hal yang penting yang mau tidak mau harus dilakukan. Dan Uniba sudah memulai dari lama, dan sekarang ini kita fokuskan untuk semakin menggiatkan kegiatan-kegiatan mahasiswa di Google. Semoga dampak dari program Go Global ini semakin mudah menambah kita untuk memperbanyak mahasiswa mungkin ya Pak ya. Ya, harus. Prestasi tentunya ya. Ya, dari situ kan kita sudah punya juga mahasiswa dari luar negeri ya. Barusan ini kemarin itu saya sudah menerima pendaftar dari Jepang untuk masuk ke teknik industri. Dari Jepang Pak? Ya, dari Jepang kemarin sudah mendaftar ke teknik industri. Terima kasih Pak. Nah, selanjutnya nih, kalau dari Bapak sendiri, pesan dan harapan untuk mahasiswa apa sih Pak untuk terkait program Go Global ini Pak? Ya, mahasiswa sekarang harus open mind. Dunia itu tidak hanya di dunia lokal, tapi ada dunia yang global. Nah, maka kemudian ya kita kan sebenarnya di dalam Islam itu kan diperintahkan ya untuk banyak hal, untuk mengetahui apa yang ada di bumi ini kan. Berarti ada di semuanya, kita harus tahu. Nah, setelah tahu itu ya kita perlu menjelajah, bersafar ke seluruh dunia, berinteraksi dengan mereka, biar kita tahu suku-suku, bangsa-bangsa dan sebagainya. Itu kita harus interaksi dengan baik. Artinya supaya apa? Supaya wawasan kita terbuka, jejaring kita, silaturahmi kita itu mendunia. Dan itulah untuk menjadikan kita itu menjadi manusia yang utuh dan manusia yang betul-betul hebat. Wah, keren Pak. Oh ya, terakhir Pak, Ya. saya kelompak. Nah, target jangka panjang dari pimpinan kampus Uniba sendiri itu apa? Ya, ini boleh dikata sebagai langkah awal dan tentu saja akan berkelanjutan. Nanti akan kita lakukan banyak. Ini yang sedang kita rancang ini adalah bagaimana kita bisa mengajak mahasiswa kita untuk pergi ke Thailand, ke Australia dan sebagainya. Ini sudah kita rancang gitu ya. Bukan kita rancang dalam arti itu hanya rancangan kosong, enggak, tapi ini sudah ada langkah-langkah yang itu akan berkelanjutan untuk menjadi realisasi. Kita akan merealisasikan itu. Itu Mas. Ada lagi Bapak? Ya ada. Misalnya sekarang ini kita sedang berhubungan juga dengan berbagai perusahaan-perusahaan di internasional. Antara lain kemarin seminggu yang lalu saya sudah berinteraksi dengan perusahaan dari Perancis yang beroperasi di Indonesia ini untuk mencoba membicarakan itu untuk menjembatani mahasiswa-mahasiswa kita supaya mempunyai link ke situ dan bisa nanti mereka go global. Kalaupun dia belum berangkat ke global, tapi kemudian dia sudah mengetahui apa-apa yang diperlukan di dunia global. Gitu. Jadi langkah demi langkah kita lakukan untuk menjadi Uniba yang hebat. Setidaknya kita kalau misal memang belum bisa masuk ke program global, kita mengetahui apa aja sih Iya. untuk ini. Ya. Terima kasih Bapak atas jawaban dari Terima kasih. Setiap pertanyaan yang tadi saya berikan sudah cukup mewakili isi hati mahasiswa Universitas Islam Bati Surakarta. Terima kasih atas waktu pembelajaran dan informasi. Terima kasih Mas Kake. Nah, dari perbincangan hari ini teman-teman, kita dapat memahami bahwa Universitas Islam Bati Surakarta jelas sangat serius dalam memfasilitasi kita dalam memiliki pengalaman internasional. Bahwa dunia itu luas teman-teman, dunia itu tidak sesempit kota Solo, bahwa dunia itu memiliki banyak wawasan yang memang belum kita bisa gapai. Masih banyak lagi wawasan yang lebih luas di luar sana teman-teman. Jadi semoga apa yang telah disampaikan dari Pak Pawi dapat memberikan motivasi dan gambaran bagi mahasiswa lainnya untuk berani mencoba dan mempersiapkan diri dengan baik. Dan yang belum datang ke Uniba, belum mendaftar ke Uniba, segera daftar Uniba. Iya, karena betul ada global. Nah ya, kebetulan nih teman-teman, bagi yang belum mendaftar di kampus Universitas Islam Bati Surakarta, segera mendaftar.
agar tidak ketinggalan program Go Global ini teman-teman. Kurang lebih begitu. Terima kasih pada Pak Pawi yang telah hadir dan berbagi, dan saya Fakih Muhammad Isyawabila, host podcast hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Uniba Podcast, suara akademika inspirasi tanpa batas. Terakhir Pak, sebelum penutupan kita jargon dulu Pak. Ya. Uniba, semangat Santun Solo. Oke, terima kasih semuanya.